bakal ada webinar terus di tiap bulan gitu. Nah, ini udah ada Kak Ridwan nih yang udah join di sini. Sambil nunggu peserta dan mulai sampai 7.30, Kak Ridwan boleh briefing-briefing dulu deh. Hmm. Oke, halo, selamat malam semuanya. Kedengeran nggak ya? Kedengeran, kedengeran. Oke, jadi untuk malam ini kenalan dulu deh, kenalan dulu deh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan, jadi aku dari owner Another Parfum, salah satu brand parfum di marketplace. Nah, mungkin nanti kita bakal bahas-bahas tentang putar digital marketing ya, yang memang Ya, sebagai materi untuk malam hari ini. Nanti aku bakal ya. memberikan beberapa informasi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari moderator atau teman-teman yang lain juga. Dan uh, ada informasi ke aku tadi, nanti ada giveaway juga katanya. Nanti aku bakal ada giveaway Oh, juga oke. buat Oke. pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya. Nanti kita bakal kasih Nah, free parfum lah dari Another Parfum. oke. Nah, makanya nih kalian perhatiin nanti materi yang akan disampaikan oleh Kak Ridwan dan kalian kasih pertanyaan paling menarik nanti bakal dapat parfum kali aja kalau misalkan kalian suka sama parfumnya pasti suka sih kayaknya ya. Bakal jadi pelanggan tetap ya, amin. Boleh, 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 boleh. Tuh. Nah, karena pembahasan kali ini itu sangat berkaitan banget sama dunia digital ya kayak yang mana sekarang marketplace ini lagi banyak banget nih peminatnya dan apalagi semenjak pandemi sih ya kan kita masih pasca pandemi lah hitungannya gitu. Jadi Betul. marketplace ini jadi wadah yang emang benar-benar diminati banget nih sama para pengusaha-pengusaha yang mau jualan gitu. Oke. Mana lagi nih yang join udah partisipannya baru 55 orang. Lumayan, Oke. lumayan banyak ya yang join 55 orang. Keren, keren. Hmm, yang ladies tadi udah hampir ratusan sih, cuma mungkin sambil kita tunggu aja ya. Nah, sambil berjalan, aku ingetin lagi materi kita hari ini yaitu pola marketing ampuh di marketplace, yang mana acara ini disponsori oleh Yayasan Dharma Satria Kosgoro dan Cleverly Kedinasan. Aku ingetin lagi kalau Yayasan Bakti Bangsa ini akan terus mengadakan webinar tiap bulannya. Jadi buat kalian yang udah join grup seminarnya YBB, pastiin kalian ikutin informasinya lebih lanjut dan bisa follow Instagram kita gitu. Oke. Nah, kalau misalkan eh, ini sebenarnya audiensnya atau para peserta ini cocok banget buat yang mau baru buka usaha atau lagi bingung nih cara misalkan mulai usaha di marketplace itu gimana sih gitu. Ada yang mungkin baru join marketplace atau baru punya niat ini cocok banget buat kalian untuk join webinar ini. Gitu. Oke, kita lanjut langsung aja kita buka eh karena udah 7.31 ya kayak langsung ke perkenalan dan eh mungkin Kak Ridwan punya briefing dulu untuk nantinya mengisi materi untuk webinar ini. Oh, oke. Jadi eh, kita ini dulu aja kali ya. Hmm. Briefing-briefing sedikit dulu aja kali ya, Ya, ngobrol-ngobrol santai dulu. Jadi gini, eh, poin utama pembahasan kali ini adalah mungkin di sini teman-teman lagi ada yang baru startup mulai usaha online di marketplace. Marketplace kan banyak gitu, ada Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, dan mungkin marketplace-marketplace yang lain. Jadi aku akan memberikan beberapa tips dan ilmu-ilmu digital marketing secara mendasar buat teman-teman yang ingin penjualannya naik atau ingin mendapatkan hasil yang maksimal atau memuaskan dari produk-produk kalian. Nah, ada beberapa pola atau pattern yang bakal aku jelasin di sini. Uh, Selebihnya mungkin nanti pas lagi berjalan bakal aku buka nih semuanya nih. ya, ya. Buat informasi ke teman-teman semua yang lagi bergabung di sini bahwa Other Parfum itu salah satu toko yang berjalan di satu marketplace yaitu Shopee dan
kita top 3 di live streaming. Jadi untuk peringkat Oh, live oke. streaming di Shopee itu, Another itu peringkat ketiga secara global Shopee yang ada di Indonesia. Dan untuk penjualannya, alhamdulillah Shopee Another Parfum ini di satu hari itu bisa mencapai 500 sampai 1000 botol. Nah, gimana Oh, sih caranya biar bisa ngejual sekian banyak produk dalam waktu satu hari? Nanti aku bakal ulik di sini. Yang pasti teman-teman stay tune aja lah. Pokoknya nanti aku bakal hmm, bocorin trik-trik live streaming, upsellingnya kayak gimana, terus iklan, optimasi, dan yang lain-lain, branding, atau keywordnya juga nanti di Shopee aku bakal ya, bahas di sini. Kayak gitu guys. ya. Oke, nah, eh dan Karidon ini aku sempat cari-cari tahu dulu nih sedikit tentang pembicara kita hari ini. Nah, Karidon punya backstory yang cukup memotivasi kalian untuk gak takut buat usaha gitu ya Kak. Coba boleh ceritain nggak Kak, backstory dari awal perintisan itu gimana? Nah, ya, jadi ini menarik. Kalau ngebahas Hmm. masa lalu sih menarik ya. Ya, Jadi gini, itu dia. eh, ini mungkin bisa jadi motivasi juga nih buat teman-teman bahwa kalau usaha itu kan gak instan. Nah, untuk story aku bisa sampai sekarang penjualan Enander itu, memang sebelumnya aku bukan jualan online, tapi aku jualan offline dulu. Dari basic dagangnya itu aku awalnya jualan telur gulung. Jadi di dekat sekolah, dekat rumah jualan telur gulung dulu, sampai akhirnya belajar sedikit demi sedikit tentang usaha online itu apa sih. Karena memang saat COVID itu orang-orang kan kita PPKM, nggak bisa Hmm. jualan, nggak bisa keluar. Jadi memang salah satu powernya itu hanya di media sosial atau digital marketing. Nah, itu aku pelajarin. Ya, jatuh bangun sih awalnya itu untuk mulai jualan itu di TikTok Shop, guys. Jadi TikTok Shop dulu, kita jualan parfum kecil-kecilan, menjadi reseller dulu. Jadi aku awal hanya sebagai reseller atau Oh, oke. ngambil barang di orang. And other parfum ini belum ada, jadi aku pinjam barang di orang, lalu aku jual, aku pinjam lalu aku jual. Cuman sembari jualan itu benar-benar nekunin digital marketing itu sendiri gitu. Pola-pola digital marketing ditekunin sampai akhirnya ada di satu posisi satu hari itu penjualan lumayan banyak sehingga Hmm. distributor yang menyediakan barang untuk aku itu nggak siap supply atau stoknya dia kehabisan lah. Nah, akhirnya ya buka pabrik sendiri. Sekarang itu udah ada pabrik sendiri, udah punya karyawan Oh, juga, oke. alhamdulillah. Hmm. Dan eh, Hmm. apa namanya untuk revenue juga pendapatan juga alhamdulillah lumayan lah kayak gitu. Dan ini motivasi Oke. banget buat teman-teman bahwa usaha online itu tidak semenyeramkan stigma-stigma orang lain yang belum mulai usaha. Ya. Banyak banget orang-orang Hmm. mikir bahwa usaha online itu nanti takut ketipu lah, barangnya nggak datang, atau nanti orang mesen COD, barangnya udah nyampe tapi nggak dibayar, dan banyak lah isu-isu yang nggak bagus tentang usaha online. Tapi itu sebenarnya ya yang namanya di media sosial, kompetitor, dan yang lain-lain, isu-isu itu hanya buat bikin kalian-kalian itu takut untuk nggak mulai usaha online. Jadi Ya. saran sih kalau untuk mau memulai usaha online ya mulai dari sekarang. Karena nanti di 2024, 2025 sampai ke sana itu semuanya serba digital. Semuanya Iya, serba digital pasti. dan Hmm. sekarang aja di Ramayana kalau kalian lihat di Ramayana di mall-mall mereka juga pada live streaming untuk jual barangnya dia. Iya, benar, Karena di benar, benar. mall juga Benar. nggak laku sekarang Hmm. jadi kayak gitu. Hmm, benar, benar. Nah ini pas banget buat Apalagi kan, teman-teman yang mau belajar ya, kayak gitu. apalagi kalau misalkan sekarang tuh jualan di buka toko offline itu kan lumayan ada cost tambahan lagi gitu kan untuk penyewaan tempat Iya atau untuk betul. biaya akomodasi yang lain gitu. Jadi memang marketplace ini menjadi solusi untuk kalian ngatur cash flow-nya lebih bisa di push lagi deh gitu. By the way, selamat datang yang baru Nah betul bergabung. betul Ini betul banget. lumayan lumayan nambah nih partisipannya. Tenang aja kalian belum ketinggalan kok karena kita tadi masih ngobrol-ngobrol santai karena belum ngasih materi utamanya, masih nanya-nanya ngobrol-ngobrol sedikit tentang Kak Ridwan dan kalau boleh tahu sebelumnya apakah dari awal ada usaha lain atau mulai usahanya udah di parfum duluan, Kak?
Kalau dari awal itu story-nya itu aku ada usaha lain. Jadi story usaha pertama yang aku jalani itu adalah jualan telur gulung. Mungkin tahu kan telur gulung yang biasa di pinggir jalan tuh. Oh, iya, iya, iya. Nah, itu usaha pertama yang aku Hmm. jalanin tuh. Jadi ya pakai gerobak, jualan pakai gerobak, jualan telur gulung. Saat itu sambil ngajar. Jadi aku juga waktu di NTB di Lombok itu jadi guru honor juga. Ya gaji guru honor berapa sih? Cuman satu bulan itu Iya. cuma 300.000 sampai 400.000 tuh paling besar. Dan dibayarnya 3 bulan. Jadi ya mau nggak mau aku harus jualan buat ngehidupin buat diri sendiri dulu lah. Jadi seperti itu. Setelah berkembang di jualan telur gulung, aku merambah ke usaha kopi. Jadi aku bikin stand-stand kopi juga di depan-depan supermarket, atau sorry, minimarket. Aku buka beberapa stand sampai berkembang jadi coffee shop. Cuman saat COVID memang rata-rata usaha offline itu pada jatuh, termasuk coffee shopku yang aku bangun. Akhirnya setelah Hmm. traumatik di usaha offline, aku belajar usaha online. Dan di usaha online pun nggak langsung parfum, tapi aku jualannya itu awalnya itu sandal, setelah sandal itu aku jualan tas. Jadi kayak gitu. Cuman memang Oke. dengan usaha sandal itu demand supply-nya nggak terlalu besar, dan produksinya lama. Akhirnya aku evaluasi dan aku milih parfum itu karena memang aku riset tentang traffic dari penjualan produk di seluruh marketplace itu dari tahun ke tahun. Data itu menjelaskan bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2021, 2022, sorry, itu produk kecantikan dan perawatan itu nomor satu, belum pernah turun selama 4 tahun. Jadi parfum Oke. itu termasuk bagian dari produk kecantikan dan perawatan. Jadi akhirnya aku milih parfum lah, karena memang parfum yang paling realistis untuk aku jual. Kalau skincare kan Iya. banyak tuh legalitas dan yang lainnya lumayan Iya. banyak yang diurus. Jadi aku milih parfum untuk memulai. Jadi seperti itu. Oh, oke. Nah, jadi teman-teman nih ya, dengan singkat cerita dari Kak Ridwan yang emang lumayan ngerintisnya udah lumayan dari telur gulung dulu, terus ke kopi, terus jatuh dulu, nah sampai sekarang di titik yang emang di top 3 live stream Shopee atau di mana Kak? Shopee ya? Di Shopee benar, di top 3 live Shopee streaming ya. Shopee. Hmm. Nah, prosesnya itu nggak semudah yang orang-orang pikir gitu kan, orang-orang mikirnya cuma kayak enak nih bisnis, pengennya untung aja langsung untung besar gitu, itu nggak bisa kayak gitu. Nah, mungkin kalian yang masih mau bangun-bangun usaha kecil, kalian bisa terinspirasi dari ceritanya Kak Ridwan, dari materi yang akan dipaparkan oleh Kak Ridwan. Eh, dan selamat datang nih untuk yang baru join di webinar kali ini. Oke, Kak. Nah, kalau misalkan di bisnis marketplace itu kan kuatnya itu orang-orang biasanya di konten gitu ya. Kayak mereka nge-push konten TikToknya, konten Instagramnya gitu, konten-konten dari sosial media lainnya kayak YouTube dan banyak lainnya gitu. Kayak si brandingnya itu ditekanin banget deh gitu. Sedangkan kalau misalkan dari si brand parfumnya Kak Ridwan ini berawalnya dari TikTok live TikTok ya. Iya benar, dari TikTok Live Nah, dulu. gimana caranya supaya si kita tuh bisa ngatur brandingnya ini nggak harus yang gencer-gencer dulu banget nih, mulai dari hal-hal kecil dulu deh gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang pingin nyari brand awareness di sosial media atau di Hmm. marketplace itu sebenarnya banyak pola-pola yang instan kayak endorsement, KOL, atau yang lain ya, seperti iklan dan macam-macam. Cuman kalau untuk di awal mungkin sebenarnya yang namanya media sosial itu kan dia semuanya punya algoritma. Masing-masing marketplace itu dia punya algoritma, dan hal yang paling mendasar adalah kalian pelajari algoritmanya. Dan untuk saat ini TikTok itu memang metode branding yang paling bagus. Kalau misalnya kalian ingin nge-branding suatu produk kalian secara free, hanya dengan konsistensi aja brand kalian itu bisa dikenal orang. Itu Ya. sangat efektif buat kalian yang ingin mulai untuk
apa namanya naikin nama brand kalian. Mungkin salah satunya dengan cara kalian up konten video dengan menjelaskan brand kalian itu. Pertama, yang paling pertama adalah value-nya. Value brand kalian itu apa? Itu yang kalian jelaskan dan kalian posting berulang-ulang supaya mendapatkan suatu traffic. Karena kunci dari marketplace itu atau digital marketing itu traffic, terus review, dan hospitality atau pelayanan toko. Itu dia yang paling penting. Makanya yang paling dikejar pertama itu adalah traffic. Traffic itu datang dari engagement. Nah, engagement datang itu dari apa yang kita posting. Ketika kita memposting sesuatu, itu akan mendapatkan insight atau awareness dari orang-orang yang lihat. Nah, semakin rutin kita posting akan semakin menyebar eh, apa namanya suatu barang yang kita perkenalkan. Nah, di situ akan terbentuk suatu traffic yang bakal ngedatengin organik-organik pembeli dari si marketplace tersebut. Jadi seperti itu. Yang penting teman-teman jangan keluarin budget iklan banyak-banyak dulu. Mungkin kalian bisa dari hal kecil posting suatu video di TikTok mungkin atau di Instagram kalau kalian punya media Instagram itu bisa manfaatkan dulu aja media sosial yang kalian punya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Karena aku sedikit cerita, jadi aku juga sempat kerja di agensi yang mana megang klien tuh mereka gencer-gencer banget nih nge-push budget buat iklan gitu, pengen banget naik di digital gitu loh. Dengan tuntutan pengennya FYP gitu. Sedangkan kan kalau di digital marketing itu kita nggak bisa mengharapkan uh, ada feedback yang besar gitu. Yang penting brand awareness-nya dulu ya kak ya. Iya betul. FYP nggak ngejamin eh, closing soalnya. FYP itu nggak ngejamin closing. Tapi kalau kamu jualan kan memang target utamanya adalah closing. Target utama adalah closing, 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 dan closing. Revenue, 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 dan revenue. Jadi yang paling pertama kalian cari adalah gimana caranya ketika dia udah klik barang kalian di toko kalian, orang itu akan beli. Jadi sebenarnya digital marketing ini hanya wadah. Eh, Pola marketingnya sama kayak kita jualan offline, kita juga harus punya pelayanan yang bagus, kita juga harus punya tampilan yang menarik. Analoginya kalau orang ke coffee shop, sekarang itu banyak banget coffee shop orang gencar-gencar bikin coffee shop berlomba-lomba untuk bikin tempat yang estetik supaya dilihat orang itu cakep dan orang itu mau datang ke coffee shop mereka. Nah, di online itu pun sama. Jadi orang juga bakal menyediakan gambar yang menarik. Karena yang apalagi kalian harus tahu nih tipikal-tipikal customer atau tipikal pasar yang kita punya. Kita di Indonesia, pasar kita itu adalah pasar-pasar malas sebenarnya kalau bisa dibilang. Malasnya itu apa? Pertama mereka malas mencari tahu, eh, sangat-sangat malas mencari tahu, dan yang kedua mereka hanya melihat gambar. Jadi di situ kalian bisa manfaatkan dengan karakter orang-orang atau customer-customer kita ini yang seperti diri kita sendiri lah. Kita akan lebih paham dengan melihat gambar daripada melihat tulisan. Jadi seperti itu. Oke. Makanya di marketplace itu desain itu sangat penting. Terus apa isi dari desain tersebut sangat penting. Kalian juga harus pelajari gimana caranya satu gambar itu menjelaskan isi dari toko kalian atau isi dari produk kalian. Nah itu penting. Itu langkah-langkah awal supaya ketika kalian dapat traffic dan orang itu klik produk kalian, orang itu bisa closing atau bisa beli. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan metode konsistensi, posting, posting, posting dari 50 orang yang lihat video kalian, itu mungkin satu atau dua orang bisa kepo dengan toko kalian dan klik link yang kalian tautkan di situ. Jadi dengan dua orang yang datang ke toko kalian, kalau bisa kalian bisa bikin dua orang itu closing. Jadi seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya yang datang atau mengunjungi toko kalian sehari itu ribuan orang, itu akan lebih banyak kan. Nah, itulah kuncinya di marketplace ini adalah pertama adalah traffic, kedua review. Review itu bukan hanya review bintang 1 sampai bintang 5, bukan hanya itu, tapi eh, dengan gambar kalian, dengan apa namanya dekorasi toko kalian, terus juga dengan apa yang kalian jelaskan di foto-foto setiap produk. Karena ketika mungkin kalian semua yang lagi gabung di Zoom ini, termasuk kakak yang lagi host ini, kak siapa namanya kak? Maaf, aku tadi nggak dengar. Oke, aku dipanggil Olive aja. Oh ya, sama Kak Olive. Kak Olive mungkin kalau buka Ya. Shopee atau buka TikTok Shop,
kakak akan tertarik dengan gambar. Karena Hmm. deskripsi itu kita bisa lihat ketika kita klik gambarnya dulu. Jadi, Ya, oh betul. berarti apa yang pertama kita lihat adalah gambarnya, ya udah kita percantik gambarnya. Jadi seperti itulah. Penjabarannya sih banyak. Nanti aku jabarkan pelan-pelan. Karena kalau misalnya dibahas langsung semua agak Hmm. pusing nih soal Ya, digital marketing oke. gitu kan. Jadi kunci awalnya ini konsistensi ya guys ya. Perlu kalian catat juga nih teman-teman yang baru datang, yang baru join, tenang aja kalian belum ketinggalan materi. Karena Kak Ridwan boleh langsung di eh, kasih materinya aja nih Kak, supaya yang lain bisa nyimak dan perlu diingatkan kembali kalau Kak Ridwan bakal ngasih giveaway parfum buat kalian yang punya pertanyaan menarik nih. Karena parfumnya udah lumayan jadi top 3 live stream di Shopee, jadi udah pasti enak banget dan bisa kalian coba secara gratis kalau misalkan perhatiin materi dari Kak Ridwan. Oke, langsung aja Ya, Kak. betul. Jadi gini, yang paling pertama kita bahas adalah digital marketing. Nah, aku bakal jabarin digital marketing itu apa sih. Jadi digital marketing itu adalah salah satu metode pemasaran atau metode marketing yang menggunakan pola online atau digital. Jadi dia nggak langsung door to door kayak usaha offline, tapi digital marketing ini lebih menggunakan cara-cara yang memang era digital seperti sekarang. Sekarang ini kan masanya digital, semua orang pegang handphone, semua orang punya internet, semua orang bisa mengakses berita apapun dari sebuah koneksi internet itu. Jadi digital marketing itu adalah yang tadi aku bilang, itu suatu pola pemasaran dengan menggunakan metode jaringan atau metode online yang kita sebut sebagai sekarang itu. Jadi seperti itu pengertiannya. Nah, digital marketing itu banyak Kak penjabarannya. Ini buat teman-teman semua. Jadi digital marketing itu bukan hanya kita jualan di online, itu enggak. Tapi kalau misalnya dijabarkan digital marketing itu dia memiliki banyak bagian. Yang pertama itu adalah eh, apa selling. Selling itu adalah penjualan. Terus yang kedua adalah insight. Insight itu masuk dalam digital marketing. Insight itu adalah jangkauan tentang apa yang kita pasarkan. Terus yang ketiga juga ada traffic. Traffic itu adalah suatu matriks atau data setiap harinya barang kalian atau produk yang kalian pasarkan. Itu masuk dalam bagian pola digital marketing. Habis matriks ada lagi yang namanya iklan atau promosi ads. Nah, jadi mungkin teman-teman yang biasa main TikTok atau Shopee pasti tahu TikTok ads, Instagram ads, Facebook ads atau Shopee ads itu adalah iklan. Kita mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan jangkauan atau traffic supaya algoritma dari Shopee itu bisa kita dapatkan. Dan yang paling terakhir adalah puncaknya digital marketing atau itu adalah niche atau niche gitu tulisannya ya. Jadi kalau misalnya produk kalian udah dapat niche-nya, jadi itu akan bikin setiap orang yang mencari kata kunci atau misalnya kalian punya produk fashion. Kalau misalnya kalian udah dapat niche-nya, orang ngeklik fashion itu akan muncul produk kalian terlebih dahulu tanpa kalian menggunakan iklan. Sama parfum itu akan muncul produk kalian atau apapun kategori produk kalian. Itu puncaknya di niche. Nah, untuk mendapatkan niche itu sangat banyak polanya. Yang pasti aku nggak langsung ke situ. Aku hal-hal yang mendasar dulu aja yang aku bahas di sini yaitu langkah-langkah memulai untuk digital marketing. Jadi buat teman-teman yang sudah mulai jualan online atau yang belum memulai di sini, aku akan bedah dari awal. Langkah-langkah mulai digital marketing itu apa aja sih? Sama dengan membangun bisnis. Jadi langkah-langkah memulai digital marketing itu yang pertama adalah kalian harus bisa menentukan target pasar dan pilihan produk kalian. Jadi plusnya digital marketing adalah kalian bisa mengakses data kategori produk apa sih yang lagi laris tahun ini, kategori kategori produk apa sih yang lagi laris bulan ini atau minggu ini, itu ada di data setiap marketplace. Mereka punya tools yang bisa kita lihat datanya ketika kita ingin jualan. Nah, jadi langkah yang pertama adalah kalian tentukan target market kalian. Setelah itu kalian tentukan produk kalian. Ketika kalian tahu target market kalian adalah orang-orang remaja, nah kalian bisa lihat produk apa di marketplace yang memang sering dibeli dari umur 18 tahun sampai 25 tahun. Mungkin seperti itu. Yaitu yang pertama adalah menentukan target pasar dan pemilihan produk.
Terus yang kedua, di digital marketing ini kalian harus memilih produk yang menjadi solusi terbaik buat customer. Karena apa? Karena ini sangat penting. Karena ketika kita jualan online, orang itu nggak bakal bisa lihat produk kalian secara langsung. Dia nggak tahu bentuk produk kalian bagaimana, kualitas produk kalian bagaimana, karena ini mereka hanya melihat dari media, bukan offline atau bukan door to door. Jadi itu yang kalian harus eh, tingkatkan adalah langkah yang kedua ini, kalian harus bisa Bentar memilih Kak, maaf. produk yang gimana? Maaf aku potong dulu ini sambil di share screen langsung aja ya Kak ya. Mau sambil di share screen nggak materi yang dari Boleh? Kak Rima? Boleh. Kakak aja Oke, yang share ya. ya ya. Nah tadi Kakak aja yang share. sebenarnya kita Jadi udah sampai langkah-langkah kan memulai digital marketing ya. ya, yang kedua di-share aja. Jadi oh ya biar aku lupa juga, biar teman-teman juga bisa nyimak. Oke, mau kita mulai langsung aja nih kita ulang ya karena kebetulan ada yang baru join juga nih Kak nih kayaknya nih. Oh boleh 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 boleh. Oke. Oke. Aku lupa. Soalnya aku biasanya ngisinya langsung sih. Oke, boleh Kak. Yuk. Oke boleh. Jadi, nah digital marketing itu apa sih? Nah itu yang tadi aku jelaskan di awal. Digital marketing itu adalah pola marketing, pola penjualan dengan menggunakan eh, basis online atau secara digital. Karena memang untuk era sekarang atau Gen Z lah yang kita bisa bilang itu adalah era-era marketplace atau era-era internet. Jadi di digital marketing itu kita menggunakan usaha pemasaran produk dengan memanfaatkan media digital serta jaringan internet yang bisa menghasilkan suatu penjualan untuk toko kalian. Itu sih cara bahasanya yang aku jelasin ya, biar lebih paham. Lanjut lagi aja Kak. Terus masuk ke langkah-langkah. Nah, langkah-langkah digital marketing itu yang pertama di sini adalah menentukan target pasar dan pilihan produk. Nah, aku jelasin tadi itu, menentukan target pasar itu adalah, jadi di digital marketing ini, kalian bisa mengetahui tools atau mengetahui data apa yang sedang tren untuk tahun ini, produk apa. Ini kalau kalian mau memulai ya. Kalau yang sudah memulai nanti ada pembahasannya lagi. Kalau kalian mau yang mau memulai, kalian harus menentukan target pasar kalian dulu. Di Shopee atau di TikTok itu mereka punya data masing-masing. Setiap marketplace kalian punya data masing-masing. Kalian cari data untuk setiap marketplace, lalu kalian cari average-nya, umur berapa sampai umur berapa yang biasa sering belanja nih. Lalu produk apa yang mereka beli. Nah, kayak yang aku bahas tadi di pertama, peringkat pertama itu adalah produk perawatan dan kecantikan. Itu adalah peringkat pertama di marketplace. Makanya kalau misalnya, oh peringkat pertama produk kecantikan nih, berarti ini demand supply-nya pasti gede dong. Ya udah, gue bikin parfum atau gue bikin skincare atau gue bikin herbal mungkin seperti itu. Terus yang kedua, memilih produk yang menjadi solusi terbaik. Maksud dari nomor dua ini adalah yang namanya kita jualan online secara digital, customer itu atau calon customer kita tidak akan tahu bentuk barang kita seperti apa, terus mereka tidak akan tahu kualitas barang kita seperti apa, dan barang kita ini layak dibeli atau enggak. Nah, di situ yang wajib kalian paparkan adalah yang pertama, yang kedua langkahnya itu kalian pilih solusi dari customer, solusi dari permasalahan customer nih. Apa sih yang dipermasalahkan customer untuk nyari produk? Jadi di situ kita memberikan produk yang benar-benar bervalue atau punya value untuk mereka. Di situ kalian bisa tampilkan kalau misalnya dengan produk ini kalian bisa bagaimana, bagaimana atau bagaimana. Nah itu yang kedua. Jadi kalian pilih produk yang memang benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Terus yang ketiga, di sini membangun website. Membangun website itu bukan kalian bikin blogspot atau bikin website, tapi maksudnya membangun website ini adalah membangun toko untuk akses kalian berjualan, untuk akses kalian berinteraksi dengan customer yang ada di pasar online. Contoh misalnya kalian membangun TikTok Shop kalau untuk TikTok, kalian membangun Shopee seller untuk Shopee, Lazada seller atau Tokopedia seller. Nah, seperti itu. Itu
Ketika kalian sudah memiliki itu, kalian bisa banyak eh, memasukkan produk yang kalian mau jual, terus kalian juga bisa dapat followers dari customer-customer kalian untuk bisa mengetahui toko kalian. Jadi seperti itu. Nah, habis itu yang keempat, membangun media sosial. Nah, tujuannya ini apa nih membangun media sosial? Tujuannya membangun media sosial adalah untuk marketing. Salah satu strategi marketing yang bisa kalian pakai di luar dari marketing yang sudah disediakan oleh marketplace tersebut. Contoh, kalian punya produk yang kalian jual di Shopee, tapi kalian bikin media sosial TikTok. Nah, TikTok kalian memasarkan produk di TikTok itu untuk mendapatkan awareness di luar dari orang-orang yang jadi orang-orang yang di TikTok lihat produk kalian, dia tuh masuk ke toko kalian. Karena setiap media sosial itu dia memiliki tools yaitu menautkan link produk atau menautkan link toko. Jadi membangun media sosial ini sangat penting untuk kalian mendapatkan brand awareness dari orang-orang atau jangkauan yang luas. Terus yang kelima, menggunakan SEO, SEM, dan social media ads. Nah, itu adalah pola marketing. Pola marketingnya itu banyak. Kayak contoh, kalian menggunakan ads untuk mencari jangkauan 1.000 orang sampai 2.000 orang. Terus kalian bisa menggunakan KOL. KOL itu adalah Key Opinion Leader. Itu yang bisa kalian gunakan untuk mencari, contoh kalian menjual salah satu produk serum wajah. Nah, kalian bisa menggunakan tuh KOL itu yang memang algoritma dari KOL ini dia salah satu influencer yang biasa memasarkan produk serum. Nah, kalian akan mendapatkan brand awareness dari si KOL ini. Jadi seperti itu. Nah, mungkin lanjut lagi. Itu penjabarannya. Nanti kalau teman-teman mau nanya bagian-bagian nomor 1, 2, 3, 4, 5, kalian bisa di sesi tanya jawab. Ini aku menjelaskan dulu aja. Lanjut lagi, Kak. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi kan ini? Kita lanjut ke menerapkan digital marketing di marketplace. Oke. Uh, Menerapkan digital marketing di marketplace. Yang perlu kalian ketahui adalah marketplace itu secara umum pengertiannya adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk berdagang secara online. Nah, di sini kalian itu memiliki satu toko yang memang toko itu bergabung di suatu marketplace tersebut. Jadi marketplace itu contoh Shopee. Shopee itu termasuk dari marketplace. Kalau analogi offline-nya itu kayak food court. Nah, kayak food court lah. Marketplace itu sebenarnya bahasanya food court di dunia online itu sebenarnya. Jadi ada satu lahan besar kalau di offline-nya, di situ ada orang jualan minuman, ada orang jualan baju, ada orang jualan macam-macam lah. Nah, marketplace itu seperti itu. Jadi plusnya kalau misalnya kalian jualan online atau jualan di marketplace, pertama kalian tidak membayar apapun. Kalian tidak perlu bayar lapak, kalian tidak perlu bayar sewa, kalian tidak perlu bayar apa namanya ormas, kalian tidak perlu bayar parkir dan yang lain-lain karena marketplace ini kalian bisa akses secara gratis hanya dengan identitas KTP. Nah, ketika kalian udah punya marketplace, baru di situ kalian gimana caranya bersaing dengan orang-orang atau toko-toko lain di marketplace tersebut. Karena ingat, marketplace itu adalah gudangnya atau berkumpulnya para kompetitor-kompetitor. Jadi bukan cuma kalian aja yang jualan, tapi banyak. Makanya penting banget gimana caranya nerapin digital marketing di marketplace tersebut supaya toko kalian atau produk kalian tuh bisa mendapatkan uh, awareness atau pembeli. Bahkan kalian bisa mendapatkan peringkat. Kayak contoh nomor 2 di penjualan parfum wanita, nomor 1 di penjualan ini, atau nomor 3 atau dijual ini. Karena kalau kalian sudah dapatkan peringkat itu, otomatis toko kalian yang akan naik dan toko kalian yang akan mendapatkan awareness dari si customer-customer ini. Jadi lanjut lagi Kak. Nah, ini contoh dua marketplace untuk memulai bisnis. Yang pertama ada Shopee. Jadi Shopee ini dari tahun 2015 ya munculnya dan di Indonesia ini sekarang Shopee itu jadi number one apa namanya marketplace terbanyak penggunanya di Indonesia. Yang kedua ada Tokopedia. Tokopedia juga sama. Tokopedia ini apa namanya salah satu marketplace juga. Cuman dua marketplace ini memiliki perbedaan dan karakter-karakter customernya pun berbeda-beda. Jadi itulah yang aku bilang tadi langkah-langkah
kalian memulai untuk digital marketing ini, kalian harus tahu nih kalian mau jual apa. Kalau kalian ingin jual alat elektronik, kamu bisa pilih Tokopedia karena Tokopedia rata-rata algoritmanya adalah orang yang bertransaksi alat-alat elektronik. Kalau kalian ingin jual fashion, produk kecantikan, makanan atau dan yang lain, kalian bisa pakai Shopee. Jadi seperti itu guys. Nanti penjabaran lebihnya di sesi tanya jawab. Lanjut lagi Kak. Oke, 3 tips meraih peluang dalam berbisnis di marketplace. Yang pertama, lengkapi profil toko. Nah, itu penting. Lengkapi profil toko adalah melengkapi atau memperkenalkan diri kalian ke calon customer. Seperti halnya kalau misalnya kalian datang ke suatu forum, kalau misalnya kalian tidak memperkenalkan diri, kalian orang-orang juga nggak bakal tahu kalian. Jadi ini penting, lengkapi profil toko kayak nama toko, logo toko, hal-hal yang akan menjadi identitas kalian di situ. Nah, ketika kalian memiliki identitas, orang akan tahu dan orang akan uh, merasa interest di toko kalian dan bisa membeli produk kalian. Terus lengkapi deskripsi dan foto produk. Nah, itu sama dengan kayak bagian dari lengkapi profil toko, cuma lebih spesifik. Nah, deskripsi atau foto produk ini menjelaskan apa produk yang kalian jual, value apa yang customer bisa dapatkan ketika membeli produk kalian. Dan deskripsi ini adalah memudahkan customer dan memudahkan kalian dari bentuk informasi. Contoh, kalau misalnya deskripsi produk kalian lengkap dan foto produk kalian menjelaskan banyak value tentang produk kalian, itu akan mempermudah orang untuk langsung beli tanpa harus bertanya di customer service. Itu contohnya. Jadi mempersingkat closing, mempercepat transaksi. Nah, ini ada di lengkapi deskripsi dan foto produk. Terus yang ketiga ada promosikan toko. Promosikan toko ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama bisa dari ads, bisa dari iklan promosi atau pencarian produk, dan yang ketiga bisa dari live streaming. Ini adalah 3 pola marketing yang biasa dilakukan oleh pedagang-pedagang online secara umum. Nah, di situ kalian akan mendapatkan traffic atau awareness atau insight dari customer atau orang-orang yang melihat produk kalian. Dan di situ ketika kalian profil toko kalian sudah lengkap, terus deskripsi dan foto produk kalian proper, ketika kalian mempromosikan barang kalian, itu akan mendapatkan suatu hal plus bagi customer yang melihat iklan kalian untuk langsung beli. Karena nggak ada alasan lain untuk mereka nggak beli, kecuali mereka nggak punya uang ya. Jadi itu aja. Jadi nggak ada alasan lain, karena memang mereka nyari produk kalian. Itu untuk di bagian ketiga promosi toko. Lanjut lagi Kak, nomor selanjutnya. Nah, strategi limited edition. Brand bisa melakukan strategi dengan menjual produk secara limited edition atau edisi terbatas. Jadi ini itu sebenarnya masuknya ke pola atau strategi atau pattern dalam jualan. Contoh, strategi limited edition. Ketika kalian mempunyai, ini kalian lakukan ketika brand kalian udah lumayan cukup bagus. Ketika brand kalian udah cukup bagus atau brand kalian memiliki royal customer dan brand awareness yang sangat-sangat luas, orang akan mencari tahu produk kalian dan akan kepo dengan produk kalian. Nah, kalian bisa pakai strategi limited edition. Misalkan kalian menggunakan pola flash sale produk A dengan harga yang awalnya di 50.000, kalian bisa untuk breakdown harganya ke 40.000 hanya untuk 100 stok. Nah, jadi di situ akan membangun suggest customer untuk buru-buru check out. Gimana sih caranya kayak gue harus dapat barang ini. Nah itu. Soalnya barang ini cuma 100 nih. Masalahnya si brand ini itu udah terkenal banget. Nah, biar buat mereka itu pingin menjadi bagian dari 100 orang yang beli produk kalian. Nah, di situ kalian bisa menggunakan strategi limited edition. Dan limited edition ini tidak kalian lakukan berulang-ulang atau setiap hari. Tapi mungkin kalian bisa lakukan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Karena memang ini limited atau terbatas. Nah, terus yang kedua, strategi promosi banding packaging atau banding pack. Nah, banding pack ini contohnya adalah biasa kita temukan di restoran-restoran, beli nasi goreng gratis es teh manis. Nah, mereka akan mendapatkan suatu keuntungan dari banding. Daripada gua beli satu-satu, mending gua beli paket banding karena bisa lebih terjangkau harganya. Di situ kalian memainkan apa namanya, sugesti orang supaya mereka bisa lebih hemat, tapi mereka mendapatkan barang yang lebih. Siapa sih sekarang yang nggak mau dikasih barang lebih hanya dengan membayar sekian?
Nah, itu bisa kalian lakukan di live streaming, bisa kalian lakukan juga di menggunakan iklan ads. Jadi orang bakal beruntung ketika mereka membeli barang kalian. Wah, gue beli ini gratis ini loh. Nah, itu strategi banding. Terus yang ketiga ada strategi voucher diskon. Voucher diskon ini banyak. Ada voucher diskon follow toko, hanya dengan follow toko dia dapat diskon 5.000 misalnya. Wah, enak amat nih follow toko dapat 5.000. Ya udah beli aja deh. Nah, lumayan potongan 5.000 itu bisa dipakai juga. Terus yang kedua, beli 100.000 dapat voucher potongan 10.000 atau beli 200.000 dapat voucher potongan 30.000. Itu akan menjadikan orang itu merasa bahwa daripada gua belanja cuma satu, mending gua belanja dua barang. Karena kalau misalnya gue belanja dua barang, gue bakal dapat potongan voucher nih. Jadi seperti itu. Dan ini sangat ampuh dan bisa meningkatkan selling kalian itu 5-10%. Itu sepengalaman aku bikin voucher toko. Dan itu menarik banget. Nanti aku bakal bahas kalau misalnya ada pertanyaan gimana sih cara memaksimalkan voucher toko. Nanti aku bakal bahas ini. Karena ini benar-benar ningkatin selling banget. Lanjut lagi Kak. Oke, lanjut lagi. Oke, nah ini itu strategi melakukan copywriting dan strategi permainan harga ini masuknya lebih ke organic selling atau organic customer. Jadi gini, ketika kalian menggunakan copywriting, kalian itu menggunakan pola ATM atau amati, tiru, modifikasi. Contoh, Garnier. Mungkin kalian tahu Garnier. Garnier adalah salah satu produk apa namanya perawatan dan kecantikan untuk pria yang terkenal banget nih. Kalian baru mulai nih. Otomatis kalau misalnya kalian ingin mengalahkan Garnier, itu susah kan? Secara realitanya susah. Tapi kalian bisa meniru cara promosi dia dengan menggunakan judul yang hampir sama. Kalian tidak template Garniernya, tapi kalian template misalnya Garnier, sabun wajah pria, eh, misalnya Garnier sabun wajah pria atau rekomendasi sabun wajah pria. Nah, kalian bisa Garniernya kalian hapus, kalian gunakan brand kalian. Nah, itu salah satu pola-pola copywriting. Dan itu ampuh juga. Ampuhnya di iklan pencarian produk. Nah, ketika kalian menggunakan iklan pencarian produk, kalian wajib menggunakan copywriting di setiap produk kalian. Terus strategi permainan harga. Nah, strategi permainan harga ini lumrah banget dipakai di Shopee. Kayak contoh, kalian memasukkan harga awal itu di 250.000 misalkan. Nah, kalian nanti akan diskonin produk kalian itu 50%. Sedangkan misalnya COGS kalian cuma 70.000. Nah, kalian jual 100.000 aja udah untung kan. Tapi di awal kalian tuh tetap masukin 250.000. Eh, itu kalau di bahasa dagangnya, bahasa kita sebagai pedagang online itu namanya harga coret. Nah, ini wajib juga dipakai. Jadi kesannya orang bahkan ngelihat, wah ini dari 200.000 jadi 100.000 nih, murah. Habis itu mereka dapat voucher toko lagi. Habis itu mereka bisa dapat diskon lagi, subsidi dari Shopee atau gratis ongkir. Nah itu akan lebih bikin mereka kayak, wah gue beli produk ini gue dapat 5 potongan diskon. Dari harga awal, harga voucher, sampai harga yang lain-lain. Nah ini menarik, ini harus kalian pakai juga. Lanjut lagi Kak. Oke, manfaat berbisnis di marketplace. Di sini tertera mendapatkan konsumen jelas karena sebagian besar hampir 80% sekarang di Indonesia mereka bertransaksi menggunakan online. Bahkan untuk bayar di offline aja mereka pakai metode pembayaran online dari transfer atau QRIS. Nah, itu adalah manfaat yang paling besar dan yang wajib banget kalian tahu bahwa marketplace ini sekarang jadi wadahnya pedagang bertemunya pedagang dan konsumen. Bukan lagi mall, bukan lagi pasar, bukan lagi bazar, bukan lagi food court dan yang lain-lain, tapi marketplace adalah tempat terbesar untuk bertemunya antara pedagang dengan uh, customer. Artinya kalau namanya tempat terbesar berarti demand supply-nya supply barang dan permintaan barangnya besar dan itu peluang yang paling besar untuk saat ini. Jadi itu wajib banget kalian coba ya buat teman-teman yang coba. Terus yang kedua, meningkatkan brand awareness. Nah, ketika kalian tahu bahwa di Indonesia ini hampir 80% sekarang adalah pengguna media sosial, pengguna digital. Di situ kalian bisa memanfaatkan persentase yang besar itu untuk meningkatkan brand awareness kalian. Bukan hanya brand awareness,
personal branding kalian pun bisa ditingkatkan di situ. Kalau misalnya kalian bisa menjadikan salah satu produk kalian dan kalian itu figur dari si produk itu untuk naik berbarengan. Ini manfaatnya gokil banget. Makanya marketplace itu banyak banget dijadiin tempat-tempat orang buat flexing sekarang untuk naikin personal branding dan untuk naikin produk dia juga. Nah, terus yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen. Ya, betul. Kenapa bisa meningkatkan kepercayaan konsumen secara secara realitanya? Gue kalau beli online barangnya kan nggak gue lihat. Tapi kenapa di sini tertera meningkatkan kepercayaan konsumen? Itu dia salah satu dari 3 poin penting marketplace yang aku bilang. Digital marketing yang aku bilang. Pertama adalah traffic, kedua adalah review. Review ini yang akan bikin customer itu percaya. Bahkan dia belum beli barang kalian, tapi orang itu udah percaya bahwa barang kalian itu bagus. Nah, dari mana coba? Ya dari review pembeli-pembeli sebelumnya. Contoh, orang mau beli barang A. Nah, di situ ada 100 review. 90 review bagus, 5 orang review sedang, 5 orang review jelek. Yang 90 review bagus tuh ada yang ngomong, "Kak, keren barangnya, alhamdulillah udah nyampe, barangnya lengkap, nggak ada pecah atau sempurna diterima dan yang lain-lain." Tapi tetap ada 5 orang ngasih bintang 1, tapi tidak ada keterangan. Orang pasti beli. Kenapa? Karena dia akan percaya 90 orang daripada 5 orang. Seperti itu. Itu yang bikin review ini yang bikin barang kalian itu gampang banget dibeli orang. Karena ketika orang mau beli online, dia akan melihat rating. Ketika rating kalian tinggi, orang pasti beli. Orang pasti closing. Oke, lanjut. Wah, terakhir nih, sudah. Nah, jadi itu ya penjabarannya dari aku. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian tanya aja nanti di sesi tanya jawab. Insya Allah aku bakal jelasin sejelas-jelasnya sampai kalian paham dari penjelasan-penjelasan yang aku jelasin tadi. Jadi seperti itu. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Oke, nah tadi tuh Kak Ridwan udah ngasih pemaparan dari mulai apa sih digital marketing, terus apa sih marketplace itu, dan top marketplace di Indonesia itu apa sih? Ada Shopee, ada Tokopedia, gitu. Tapi tetap tergantung sama produk yang kalian mau jual gitu ya kayak. Nah, tadi juga ada seputar tips-tips meraih peluang dan strateginya apa, manfaatnya apa gitu. Nah, buat kalian yang mau bertanya, kalian bisa kasih raise hand atau langsung on cam nanti aku bantu buat sampaikan ke Kariduan gitu. Satu-satu ya, ini pasti Iya, banyak banget pertanyaan yang kalian iya. pertanyakan dan Boleh, boleh, ingat boleh. lagi nih, pertanyaan yang menarik akan kita kasih perfume dari Kariduan. Nah, ini gratis, makanya Siap. kalian tadi nyimak gak tuh Kariduan ngomong apa. Harusnya nyimak ya, karena ini bermanfaat banget apalagi di era digital sekarang. Gitu. Nah, Ya, betul. sekarang ini udah ada beberapa yang nanya nih, Kak, nih. Tadi awal ada yang jelasin cara live Shopee. Sebenarnya kalau cara live Shopee itu udah ada di prosedurnya nggak sih, Kak? Kalau misalkan cara live-nya mah ya, sebenarnya, Eh, Sebenarnya Julian. sih kalau untuk caranya, aku jawab dari ini kali ya. Pertanyaan pertama kali ya. Langsung Ya. aja ya. Boleh deh yang nanya langsung on cam deh. Yang nanya tuh. Mana tuh? Julian Uh, coba. sambil sambil aku jawab, jadi ini kan ada yang nanya, jelasin cara live Hmm. Shopee. Oke. Nah, kalau cara live Shopee itu nggak ada prosedurnya sebenarnya. Jadi memang ada fitur, setiap marketplace itu semua memiliki fitur live. Mau Shopee, TikTok, Tokopedia, dan yang lain-lain itu memiliki fitur live untuk jualan. Cuman mungkin yang kakak ingin tahu itu gimana caranya mengoptimalkan live Shopee supaya penontonnya rame, supaya banyak pembeli, mungkin gitu kali ya. Nah, aku jawab gimana caranya penonton rame dulu deh. Jadi untuk live Shopee itu, yang paling pertama kalian ketika memulai live itu ada yang namanya kalau marketingnya, strategi marketingnya itu menggunakan koin. Jadi koin inilah yang kita bagikan ke penonton supaya banyak penonton dari luar itu masuk dulu ke live kita. Contoh begini, kita menggunakan koin 50.000, itu akan menghasilkan 1.000 penonton. 1.000 penonton ini udah dijamin sama Shopee karena memang ketentuan dari 50.000 budget yang kita keluarkan akan menghasilkan 1.000 orang. Nah, jadi tapi 1.000 orang yang masuk itu kan bervariasi ya. Ada yang mau cuma ambil koin, ada yang ingin beli atau cuma ingin nonton. Hmm. Nah,
Di situ karena dari live streaming itu benar-benar kita berinteraksi dengan orang. Itu adalah skill kalian, cara upselling barang kalian, gimana caranya orang itu tertarik dan langsung closing. Jadi manfaatkan namanya itu hukum probabilitas. Kalau bahasaku itu hukum peluang. Ketika 1.000 orang masuk ke lapak kalian atau datang ke tempat kalian, gimana caranya? Jangan dulu orang beli, tapi minimal orang mau mendengarkan penjelasan kalian di live streaming tersebut. Kalian bisa menggunakan komunikasi yang baik dan benar. Kalian bisa menggunakan karakter yang lucu mungkin. Gimana caranya orang biar tertarik diam di room kalian. Nah setelah itu baru kalian upselling. Jangan terlalu hard selling. Kenapa? Karena orang kadang nonton live itu mereka butuh hiburan juga. Jadi ketika kita soft selling dan orang itu merasa tertarik dengan produk kita, mereka akan beli. Jadi seperti itu. Itu rekomendasi banget. Pertanyaannya menarik banget dan rekomendasi banget cara kalian untuk live streaming. Dan kalian bisa gini, sebelum kalian ingin menggunakan metode live streaming, kalian wajib banget ngelihat cara-cara orang live streaming di marketplace itu. Dari toko ini, toko A sampai toko Z misalnya. Nah, ketika toko A sampai toko Z ini pasti mereka punya perbedaan cara. Nah, di situ kalian akan mendapatkan data yang kalian bisa ambil. Oh, toko ini caranya seperti ini, cara upsellingnya. Oh, toko ini kayak gini, toko ini kayak gini. Di situ kalian akan tahu referensi buat kalian, cara ngomongnya, cara memasarkan produknya. Kalian pasti dapat referensi di situ. Dan itu bisa kalian terapkan. Dan ingat, live streaming itu hanya metode. Itu tidak 100% mendapatkan penjualan. Yang persentase terbesar ketika kalian live streaming barang kalian laku adalah gimana cara kalian upselling produk kalian, gimana cara kalian ngomong, gimana cara kalian meyakinkan penonton ini bahwa produk kalian itu layak dibeli. Jadi itu ada di dalam diri kalian juga. Nah, sarannya perbanyak latihan komunikasi, pahami produk knowledge dari produk kalian. Jangan sampai ketika ada pertanyaan di live streaming kalian bingung, wah produk gua apa nih? Nah, di situ mereka gimana mau beli yang jual aja nggak yakin sama produknya atau nggak tahu produknya apa. Nah, itu sih seperti itu analogi. Jadi itu Oke. mudah-mudahan terjawab ya. Ya, Julian, semoga terjawab Terus, ya, Julian. By the way, aku mau kasih info dulu ada nih lagi buat nih. kalian yang nanyain Ah, link presensi udah aku kirim di eh, chat ya, di kolom chat. Jadi kalian bisa ngisi absennya. Cuma jangan dulu ninggalin webinar kali ini karena pertanyaan menarik lagi-lagi bakal dikasih giveaway perfume Menoder dari Kariban. Oke, lanjut nih Kak. Dari Muhafid lanjut nih. Julian. Ini kalau ada dari Permisi Kak Muhafid, Kak. Universitas mana nih? Oke, permisi Kak, izin bertanya Kak, Boleh, dalam boleh. menghadapi persaingan yang ketat di marketplace, bagaimana menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan inovatif dalam pemasaran? Oke, pertanyaan pertamanya. Bagaimana mengevaluasi dan mengadaptasi strategi pemasaran seiring perkembangan tren dan perubahan perilaku konsumen di lingkungan online? Oke. Lalu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang ada, adakah contoh studi kasus sukses tentang pola marketing di marketplace yang dapat memberikan inspirasi dan panduan dalam merumuskan rencana pemasaran yang efektif? Oke, pertama, dalam menghadapi persaingan yang ketat di marketplace, bagaimana menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan inovatif dalam pemasaran? Jawaban yang paling tepat untuk yang itu adalah hospitality atau after sales. Kalau misalnya kalian ingin mendapatkan keunggulan kompetitif dan berkelanjutan, kalian wajib memiliki interaksi yang kuat dengan customer kalian. Ketika dia habis check out, barangnya sudah sampai, mungkin kalian bisa langsung chat di message atau dari customer service, Kak, aku lihat nih barangnya udah nyampe, gimana pesan kakak dengan barang kita? Kalau ada komplain, silahkan diinformasikan Kak, supaya kita bisa kasih garansi. Jarang banget toko online yang melakukan pola seperti itu, karena mereka pikir ya udah barang udah nyampe. Nah, itu bakal menjadi keunggulan yang sangat-sangat unggul dan kompetitif yang berkelanjutan karena ketika kalian memiliki hubungan dengan customer mereka tuh nggak kenal kalian siapa toko ini mereka hanya beli tapi kalian aware dengan mereka barangnya mereka aman atau tidak kepedulian kalian ada di situ kalau mereka tidak puas mereka bisa komplain kalian melayani komplain mereka itu akan menjadi kelanjutan yang sangat-sangat panjang dan inovatif banget dalam hal pemasaran karena hospitality itu termasuk bagian dari marketing loh. Hospitality itu termasuk bagian dari marketing, bukan pelayanan. Pelayanan itu wajib kita lakukan, tapi
hospitality itu bisa menjadi salah satu pola marketing kita dari kebiasaan yang kita lakukan. Jadi gitu. Itu namanya itu apa namanya? Customer behavior lah. Kalau bisa kalau bahasanya lah. Jadi itu gimana caranya customer kita itu merasa nyaman sama apa yang kita berikan dari barang, dari pelayanan, dari komunikasi. Karena kan namanya online kita bisa komunikasi kapan aja. 24 jam akses chat itu bisa. Nah, terus ada lagi yang kedua tadi. Kedua nih, Bagaimana mengevaluasi dan mengadaptasi strategi pemasaran seiring perkembangan tren? Caranya adalah kalian pahami matriks dari data penjualan kalian. Kalau di marketplace ini itu kalian punya data, guys. Kalian punya data penjualan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Terus kalian punya data dari bulan 1 sampai bulan 12. Nah, kalau kalian evaluasi dan mengadaptasi strategi adalah kalian pasti punya strategi pemasaran setiap bulannya. Nah, setiap bulannya kalian pasti punya data penjualan. Oke, strategi A di bulan Januari penjualan gue sekian ratus juta. Strategi B menurun 10%. Strategi C naik. Nah, yang kalian evaluasi adalah marketing kalian. Tapi kalau misalnya kalian mau mengevaluasi perkembangan dan tren perubahan perilaku konsumennya, itu kalian bisa ambil dari data penjualan kalian dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalian lihat di situ, oh produk gua dari tanggal 1 sampai tanggal 15 yang keluar produk pria nih. Wah berarti tanggal 1 sampai tanggal 15 nih pria ini produktif atau pria ini termasuk apa namanya konsumtif untuk membeli barang. Nah mungkin di next bulannya kalian bisa memunculkan promo di tanggal 1 sampai tanggal 15 untuk produk pria. Jadi seperti itu. Begitu juga sebaliknya iya untuk lanjut. uh, Hmm, produk wanitanya. Terus maafin. yang ketiga, lalu berdasarkan Pertanyaan pengalaman lanjut ke ah yang teks aja Kak, karena kita waktunya kan terbatas ya. Teman-teman ini oh banyak iya banget iya yang siap. penasaran, cuma kita kasih kesempatan yang lain untuk biar dapet giveaway juga nih dan ilmu dari Oke, kalian. aku jawabnya ini aja ya, secara globalnya aja ya. Mungkin Ya, teman-teman mudah-mudahan bisa paham. Di era bisnis digital ini ini aku dari ada, Kartipia, hmm, aku nemu kita dengan pertanyaan cyber. menarik Coba coba dari Eliana. coba Kak, coba Kak. Ini pertanyaan yang cukup umum ya dari Eliana. Di bawah ada pertanyaan tentang mana tuh tadi itu hilang kan? Eh, mana nih Eliana? Oke, Hmm, ini Kak oh, ada, aku baca ingin nih. bertanya Kak nih, bagaimana memaksimalkan digital marketing jika target market kita tidak begitu besar aktivitasnya di sosmed dan kurang familiar dengan mengenai teknologi? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget menurut aku dan cukup umum. Gitu. Boleh langsung Ya, dijawab Kak Ridwan. Hmm. secara pengalaman ya. Bagaimana memaksimalkan digital marketing jika target market kita tidak begitu besar aktivitasnya di sosmed dan kurang familiar dengan mengenai teknologi. Contoh, ini biasa dialami sama penjual-penjual yang memang produknya itu langka, terus produknya itu susah dijualin secara online, susah dipasarin lah secara online. Pasti seperti itu. Yang paling pertama adalah kalian wajib tahu bahwa yang namanya ada barang pasti ada pembeli, yang namanya ada penjual pasti ada pembeli, dan itu pasti ada polanya. Nah, kalau misalnya kalian merasa bahwa target pasar kalian itu uh, tidak terlalu besar aktivitasnya di sosmed dan kurang familiar mengenai teknologi, kalian bisa menggunakan sosmed, tetap menggunakan sosmed dan tetap menggunakan pola digital marketing yang memang apa namanya ditargetkan untuk orang-orang yang biasa menggunakan produk-produk yang Kak Eliana punya. Kalau misalnya contoh kayak gini, aku punya kenalan satu orang, jadi dia ini kalian pasti kaget, dia bisa jualan plat apa ya? Kalian tahu nggak kayak petunjuk jalan. Jadi misalnya kalau misalnya kalian ke di tol nih kan ada tuh plat di tol itu kayak Bogor lurus sekian kilometer, ini sekian kilometer, ini sekian kilometer. Dia bisa jualan plat kayak gitu secara online dan omsetnya besar banget. Nah, yang dia lakukan adalah apa? Yang dia lakukan menggunakan pola digital marketing yang memang itu dasar dari digital marketing adalah KOL. Ini bisa kalian pakai kan? KOL itu adalah key opinion leader. Jadi mencari jangkauan bukan dengan marketplace atau sosial media, tapi mencari jangkauan menggunakan orang-orang yang memang punya jangkauan luas. Itu masuk dari digital marketing juga.
Contoh misalnya kalian, Kak Eliana ini boleh boleh tahu nggak kakak jualan apa? Maaf, di marketplace. Aku kalau tahu produknya bisa kebayang banget buat ngasih Nah, eh, mau dibantu tuh tips Eliana tips and sama triknya nih gitu. Kak Ridwan nih. Ini banyak banget nih yang aku juga di Instagram banyak banget yang nge-DM Iya, hal yang sama kayak banyak begitu. banget yang nanya-nanya ya. Karena emang eh, ngebahas tentang digital marketing itu orang lagi gencer-gencer ya banget karena pada Iya beralih ke betul. online semua gitu. Nah, kita dapat pertanyaan banyak Betul banget. banget yang mana tapi kalian tenang aja materinya bakal kita share di grup WA YBB ya yang udah pada join kalian tenang aja. Jadi kalian bisa pahami lagi nih materi dari Semacam Kak wedang. Ridwan. Oke. Semacam Oh, wedang gitu Kak, wedang. tapi masih berupa rempah-rempah dan itu susah banget Kak buat menjualnya. Ah, gini, kalau kalian nggak bisa jual ke apa namanya end customer, kalian bisa jual ke distributor. Kalau kalian nggak bisa jual ke distributor, kalian bisa jual ke eh, agen atau banyak lah jaringan distribusi namanya. Kalian harus pelajari piramid apa namanya piramida marketing lah di situ ada. Nanti kamu bisa searching di Google piramida marketing itu apa. Itu ada jaringan distribusi dari barang kalian jadi sampai barang kalian ke end customer. Cuman kalau untuk wedang gitu di marketplace itu masuknya ke rempah kak. Sebenarnya itu mudah jualnya, nggak sulit. Kalau misalnya kakak menggunakan ads atau strategi marketing, kakak bisa ngincer orang-orang yang membutuhkan wedang ini atau rempah ini di marketplace atau di orang-orang yang menggunakan pola digital marketing itu bukan hanya mencari barang untuk kebutuhan pribadi, tapi dia mencari barang untuk dijual lagi, untuk dia olah lagi. Apalagi kalau misalnya kakak punya ibaratnya itu apa ya nama bahasanya inti dari bahan baku yang mereka harus jual. Contoh kayak parfum, aku jualan parfum. Aku bukan cuma jualan, tapi aku juga mencari barang. Nah, aku cari bibit parfum. Nah, ada orang yang jual bibit parfum. Kalau misalnya kakak jualan rempah-rempah, kakak bisa mulai digital marketingnya itu untuk memposting atau nge-branding barang kakak itu di value-nya. Value kalau misalnya orang apa namanya? Konsumsi kan itu ya. Konsumsi barang kakak ini dia akan mendapatkan efek apa, efek samping positifnya apa dan yang lain-lain. Dan bahan dari rempah-rempah ini bisa dijadikan produk apa dan produk apa. Karena barang herbal ini itu masuk dalam kategori peringkat kedua di penjualan marketplace. Herbal itu peringkat kedua. Hmm. Kayak contoh wedang, jahe, madu itu masuk peringkat kedua penjualan terbesar di marketplace. Jadi untuk pertanyaan kakak itu bukan pertanyaan yang apa namanya sangat susah untuk kakak lakukan penjualan. Enggak, itu gampang banget kak. Kakak bisa melakukan penjualan dari Shopee. Yang penting itu yang aku bilang dari Shopee atau Tokopedia, kakak pola-polanya kayak foto produknya harus jelas, deskripsi produknya harus jelas, dan yang lainnya harus jelas. Tinggal dimaksimalkan lewat KOL atau iklan ads. Dan untuk targetnya, kakak benar-benar targetkan ke target pasar kakak. Kakak pasti tahu kan, orang yang beli wedang ini umur berapa ke berapa, pria atau wanita, atau jangkauannya seluas mana. Karena kalau misalnya bicara ads, itu orang pinter marketing, mungkin aku bisa mengelola ads, tapi belum tentu aku bisa mengelola ads barang kakak. Karena memang kita kita yang punya produk, kita yang tahu nih pasar kita apa. Jadi seperti itu. Paling aku cuman bisa jawab yang tadi, yaitu itu jawaban global yang aku jawab buat ke Kak Elina. Semoga membantu. Oke, Eliana pasti terbantu banget sama jawaban Kak Ridwan ya, harap diingat baik-baik. Dan karena keterbatasan waktu nih, sayang banget nih Kak nih. Kita pilih satu pertanyaan terakhir deh ya. Ini aku juga cukup Oke. tertarik sama pertanyaan dari Alfi Diana. Ini cukup umum pertanyaannya. Permisi Kak, mau tanya, apa sih kesalahan umum yang sering dilakukan sebuah bisnis di dalam sosial media marketing? Sekian, terima kasih Kak. Kesalahan umumnya nih, apa sih Oke. yang biasa terjadi sehingga menurunkan Ya. penjualan atau apa gitu? Hmm. Permisi kan, mau tanya apa sih kesalahan umum yang sering dilakukan sebuah bisnis di dalam sosial media marketing? Kesalahan umumnya itu sering banget, aku pun sering banget melakukan kesalahan itu. Yaitu apa? Yaitu kita terlalu terpaku sama istilah
budget marketing. Jadi kita bayar aja ads, kita ngeluarin uang buat marketing, buat nyari awareness, tapi nggak goals. Itu rata-rata kesalahan umum yang orang-orang lakukan di dunia digital marketing. Jadi mereka pikir bahwa menggunakan budget yang besar untuk iklan akan meningkatkan penjualan. Padahal itu enggak nyatanya. Nyatanya adalah penggunaan budget yang besar itu hanya memperluas brand awareness, memperluas orang tahu produk, tapi enggak memperbanyak orderan. Nah, itu kesalahan umumnya. Mungkin solusi dari kesalahan umum itu adalah apa? Namanya R&D atau Research and Develop. Kamu riset marketing kamu dengan menggunakan budget 10.000 dulu, dapat hasil berapa, 20.000, 30.000, sampai 100.000. Karena di situ kalian pasti bakal dapat data, setiap budget yang kalian keluarkan, setiap iklan yang kalian keluarkan, enaknya di digital marketing adalah kalian bisa mendapatkan data secara mudah. Nggak perlu kalian catat, nggak perlu kalian kotak-katik itu PC atau toko, kalian udah bisa mendapatkan akses data tersebut. Dari data itulah kalian cari average-nya, budget kalian yang menghasilkan orderan banyak itu berapa, terus rata-rata kalian dapat pembeli berapa dari berapa klik, rata-rata kalian dapat pembeli berapa dari berapa iklan. Nah, di situ kalian mendapatkan data. Nah, disitulah data itu yang kalian evaluasi supaya mendapatkan nilai yang pas untuk kalian keluarkan untuk melakukan pola digital marketing. Jadi itu jawabannya, Kak. Mudah-mudahan menjawab. Oke, benar-benar terjawab ya, dan pasti terjawab sih kalau menurut aku ya. Karena pemaparan dari Kak Ridwan ini cukup jelas, dan sebenarnya karena keterbatasan waktu ya sayang banget nih. Cuma sekali lagi aku bakal ingetin kalian, tenang aja, materi dari Kak Ridwan bakal kita kirim di grup yang kalian udah join, grupnya YBB. Dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah dijawab, bakal ada pemenang dari giveaway parfum and Another dari Kak Ridwan. Nah, mungkin nanti tekniknya bakal Kak Ridwan kasih tahu ke admin aja ya untuk pemenangnya. Nanti kita share di grup siapa sih yang bakal Oke. dapat pertanyaan menarik gitu. Nah, Ini makasih banget nih berapa buat orang sih? kalian. Tadi yang Coba, Kak. kejawab ada tiga orang. Nih, aku bantu jawab ya. Ada Silviana Dewi. Silviana Dewi. Ini Terus Muhafid. yang tadi nanya, ini kan berarti dari Kak yang pertama itu Kak Julian, Kak Muhafid, Kak Ya, Fitria, terus Kak Alfi, habis itu Kak Edi, Kak Ellen udah, terus Kak Aziz Selamat, Kak siapa lagi ya? Kak Nur Aziza. Nah, berarti ada berapa ya? 11 orang kali ya? ya. Hmm. Oke. Ya udah itu ntar aku kirimin parfum semua ya. Tuh, ternyata 11 dikirim 11-nya. semua nih sama Kak Ridwan nih. Nah, nanti kalian Ya, mungkin nanti bisa aku kirim. kirim informasi alamat dan kontaknya lewat admin, nanti kita sampaikan ke Kak Ridwan ya. Nah, sebelum Ya, acara kita tutup, kita foto bareng dulu nih Kak nih. Boleh kalian yang pada para peserta yang udah siap on cam, dipersiapkan dulu, dikondisikan ya, supaya kita bisa foto bareng. Oke. nah itu tadi ada yang nanya nama toko parfumnya apa Kak? Itu aku kirim linknya ya, nggak apa-apa ya. Nama parfumnya Another. Kalian Nah, di jadi player webinarnya juga udah dicantumin sebetulnya sih. nah, Oke, oke. Dari di belum nih anak-anak peserta-peserta. Oke nih ya. Oke, hitungan ketiga ya. Kita dua dua kali pose aja nih. Satu, dua, tiga. Nah, oke, sekali lagi kita gaya bebas deh. Buat dukung Another supaya mantap nih pas pas lagi cari parfum. Nah, boleh banget tuh.
Ayo kita vote lagi. 1, 2, 3. Oke, sekian acara dari Yayasan Bakti Bangsa terkait webinar pola marketing ampuh di marketplace dengan menghadirkan narasumber yang cukup memotivasi kita dan sharing-sharing ilmunya terkait bagaimana sih peluang di marketplace itu. Dan tadi pemaparannya udah jelas banget. Tenang aja buat kalian, aku ingetin lagi karena bakal ada materi dan dikirim parfum nih yang tadi nanya-nanya nih. Sebelumnya aku mau ingetin lagi buat yang kalian udah join grup, tetap pantengin informasi next dari kita bakal ada webinar apa lagi karena kita adain setiap bulan. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Ridha. Sama-sama, Sama-sama Kak. semuanya. Terima kasih, Kak. Sukses semuanya ya.